Halo guys, selamat datang lagi di channel Belajar Kimia. Kali ini kita akan bahas materi indikator asam basa. Jadi materi ini lanjutan dari teori asam basa dan perhitungan larutan asam basa. Indikator asam basa itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mengidentifikasi larutan yang bersifat asam atau basa. Nah, indikator ini dapat berubah warna di pH-pH tertentu. Gitu. Jadi, kalau misal kita ingin tahu larutan ini tuh sifatnya asam atau basa gitu ya, kita kasih larutan ini akan kita kasih indikator gitu. Nah, indikator ini kalau misal pH-nya asam akan berubah warna menjadi warna apa, kalau pH-nya basa akan berubah menjadi warna apa gitu ya. Jadi sudah ada datanya, tinggal kita cocokkan saja gitu. Nah, indikator asam basa ini aku mau bagi menjadi 3. Ada pakai kertas lakmus, pakai indikator alami, dan pakai indikator buatan. Untuk yang kertas lakmus, jadi kertas lakmus ini ya bentuknya seperti kertas, nanti ada warna merah dan ada warna biru. Kalau misal kalian nanti pas praktikum di laboratorium mau menentukan atau mengidentifikasi sifat asam basa, biasanya caranya itu larutannya kalian kasih atau kalian taruh di plat tetes, misal sebanyak 2-3 tetes kalian tetesin di plat tetes itu. Lalu larutannya itu kalian kasih kertas lakmus. Misal ada 2 lubang plat tetes, 2 lubang itu kalian isi larutan yang sama, larutan A dan larutan A juga, larutan yang sama, masing-masing 3 tetes, terus 2 lubang itu atau 2 larutan yang sama itu kalian kasih lakmus merah dan lakmus biru gitu. Terus kalau misal ini datanya ya, kalau misal dia itu sifatnya asam, lakmus merahnya akan berubah menjadi merah atau tetap ya, warnanya tetap, lakmus birunya akan berubah menjadi merah. Jadi kalau asam, dua-duanya lakmus itu akan merah. Kalau larutan itu bersifat basa, dua-duanya lakmus akan berubah menjadi biru. Kedua lakmusnya akan berubah menjadi biru. Yang merah berubah biru, yang biru tetap biru. Nah, kalau si larutan itu netral, pH-nya netral, maka lakmusnya tidak berubah warna. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Gitu. Paham ya, teman-teman? Jadi kalau misal nih aku punya suatu larutan, terus larutannya itu tak kasih lakmus, dan lakmusnya tidak berubah warna, yang merah tetap merah, yang biru tetap biru, berarti larutan itu ber-pH apa? pH-nya netral, gitu ya teman-teman. Kalau lakmus ini masih gampang ya cara menghafalkannya gitu, jadi aku harap teman-teman juga udah paham sampai sini. Sekarang kita lanjut untuk menjelaskan indikator alami. Nah, indikator alami ini indikator yang berasal dari bahan-bahan alami dan didapatkan dengan cara mengekstrak bahan tersebut. Biasanya memang didapatkan dari tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya ini. Jadi indikator alami ini ada bunga sepatu. Ini aku ambil beberapa sampel aja ya, beberapa contoh aja. Aku ambil 4 contoh. Ada bunga sepatu, ada kunyit, ada kubis merah, dan ada bunga mawar. Nah, warna aslinya itu yang ini. Jadi warna asli bunga sepatu itu merah tua, kunyit itu jingga tua ya kan, atau orange. Kubis merah itu ungu tua, kalau bunga mawar itu merah muda. Ini warna aslinya. Nah, kalau misal dia itu ditaruh di larutan asam akan berubah menjadi warna merah biasa. Kalau ditaruh di larutan basa, si bunga sepatu akan berubah menjadi kuning. Yang awalnya merah tua berubah menjadi kuning. Nah, kalau kunyit yang awalnya jingga tua atau orange, dia akan berubah menjadi kuning kalau di asam, kalau di basa berubah menjadi merah. Kalau kubis merah, warna aslinya ungu tua. Kalau dikasih di larutan asam akan berubah menjadi merah muda, kalau di basa berubah menjadi hijau. Kalau bunga mawar yang awalnya merah muda, ketika dilarutkan ke asam tidak berubah warna, tetap merah muda, kalau di basa warnanya hijau. Gitu ya. Kalau misal kita ingin tahu nih, misal Mbak aku kok pakai bunga mawar ini kurang yakin lah, soalnya warna asli dan warna asamnya itu sama-sama merah muda gitu. Ya pakai indikator alami yang lain. Jadi kita boleh pakai indikator itu yang beda-beda teman-teman, agar biar
agar bisa memastikan lebih yakin lagi gitu. Ini tuh pH-nya apa gitu. Jadi bisa pakai indikator alami atau bisa pakai kertas lakmus gitu. Nah, sebenarnya cara mengecek pH itu yang paling akurat pakai pH meter. Di situ udah digital. Jadi bisa langsung tahu pH-nya itu berapa sampai koma-komanya gitu. Satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma bahkan ya. Jadi udah digital. Tapi ini kita harus mempelajari semua indikator ya. Kalau sekarang memang udah digital, tapi kita harus mempelajari semua indikator. Jaga-jaga kalau misal nggak ada pH meter gitu di lab. Jadi kita bisa pakai kertas lakmus atau bisa pakai indikator alami atau indikator buatan gitu. Biasanya mungkin kalau yang kertas lakmus itu untuk lab-lab yang di SMA ya. Kalau lab-lab yang di kuliahan kita udah pakai pH meter semua. Soalnya kan memang harus pH-nya itu harus tahu angka koma-komanya juga gitu biar lebih akurat. Kalau lakmus ini biasanya digunakan di lab-lab SMA, kita cuma biar tahu ini tuh asam atau basa gitu. Nggak perlu tahu real pH-nya itu berapa gitu. Rentang pH asam itu kan 1 sampai 6 ya misal. Jadi kalau misal dia basa ya berarti 8 sampai 14 gitu. Jadi ya udah kalau misal yang SMA ya udah cuma pakai kertas lakmus aja gitu. Oke, sekarang contoh yang indikator alami. Nih, misal aku punya suatu larutan. Terus aku kasih kunyit. Ya, kunyit yang ini ya. Terus berubah menjadi warna apa? Merah ternyata. Berubah menjadi warna merah nih. Dikasih kunyit berubah menjadi warna merah. Berarti si larutan itu sifatnya apa? Basa. Gitu ya, teman-teman. Contoh yang kedua, misal aku punya suatu larutan, terus aku tetesin kubis merah. Nih, aku kasih kubis merah. Ternyata dia berubah warna menjadi merah muda. Berarti dia sifatnya adalah asam. Nih, kubis merah berubah menjadi merah muda. Berarti sifatnya asam. Gitu ya, teman-teman. Terus, yang ketiga adalah indikator buatan. Indikator buatan itu indikator yang berasal dari zat buatan dari laboratorium. Nih, jadi ini udah buatan di laboratorium ya biasanya udah dalam bentuk cairan gitu biasanya kalau di laboratorium. Jadi kita nggak ngambil dari alam, nggak harus mengekstrak dulu. Di laboratorium udah ada sintetisnya, udah ada buatannya gitu. Nah, ini aku ambil beberapa indikator, ada 4 juga. Ini masih banyak lagi indikator ya, nggak cuma ini aku ambil beberapa sampelnya aja. Ada metil orange, biasanya singkatnya MO, metil merah MM, phenolphthalein PP, bromtimol biru BTB gitu, atau bromtimol blue BTB gitu ya. Terus ini trayek-trayeknya, maksudnya gimana sih? Aku jelasin dulu satu-satu nih. Misal indikator metil orange MO, trayek pH-nya itu 3,1 sampai 4,4. Warna bawah itu maksudnya kalau misal larutan itu dikasih MO terus warnanya merah, berarti pH-nya dia itu 3,1 ke bawah. Nih, trayek pH-nya kan ini kita anggap ini batas bawah 3,1, batas atasnya 4,4. Gitu. Jadi kalau misal warnanya merah, berarti pH-nya si larutan itu 3,1 ke bawah. Ya 3,1, 3, 2,9 gitu ya. Terus kalau misal warnanya kuning, berarti pH-nya larutan itu 4,4 ke atas. Ya berarti 4,5, 4,6, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kalau warna tengah itu warna antara 3,1 sampai 4,4. Kalau misal dia itu kan antara warna merah sama warna kuning, warna apa? Orange kan atau jingga. Jadi, kalau misal larutan itu warnanya jingga, berarti pH-nya di antara 3,1 sampai 4,4. Gitu, berarti antara ini ya misal 3,2, 3,3, 4,0 gitu. Dan ini berlaku ke indikator yang lain. Misal nih, bromtimol biru trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Kalau misal larutan itu dikasih BTB warnanya kuning, berarti pH-nya di bawah 6,0. Bisa 5,0, bisa 4,0, bisa 3,8 misalnya. Terus warna atasnya biru. Nah, berarti kalau misal dia dikasih BTB warnanya biru, berarti pH-nya 7,6 ke atas. Ya bisa 8, 9, 10, sampai 14 gitu ya rentangnya. Kalau warna tengah itu ya antara kuning sama biru, warnanya adalah hijau.
Hijau ini ketika pH-nya di antara 6 sampai 7,6 gitu. Bisa nggak teman-teman cara membaca tabel ini? Ini sering sekali keluar di soal indikator ya, yang tabel-tabel seperti ini. Jadi ini aku punya salah satu contohnya biar kalian lebih paham juga bagaimana cara mengerjakannya. Contoh soal, suatu larutan ketika ditetesi indikator A, B, C, D. Jadi ini ada 4 indikator yang digunakan. Terus pertanyaannya berapa pH larutan tersebut? Kita disuruh nyari rentang pH yang mungkin dari larutan ini gitu ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian buat aku biasanya buat ini garis pH dulu ya. pH itu kan dari yang paling kiri itu 1 ya, yang paling basah itu 14, yang paling asam itu 1 gitu ya. Tengah-tengah adalah 7. Gini kan, netral. Jadi ini adalah rentang 1 sampai 7 rentang asam, 7 sampai 14 rentang basah gitu ya. Nah, terus setelah itu baru kita identifikasi satu-satu indikator, masing-masing indikator. MO berubah menjadi kuning. Lihat MO, MO yang ini berubah menjadi kuning, berarti warna atas. Warna atas itu artinya berarti pH-nya 4,4 ke atas. Oke, 4,4 ke atas. Kamu gambar 4,4 itu ya kita anggap di sinilah ya, 4,4. Kan ini 7. Berarti 4,4 di sinilah. Misal, nggak terlalu presisi nggak apa-apa. 4,4 ke atas. Kamu gambar suatu bagian daerah 4,4 ke atas. Nih, berarti kan rentangnya itu antara ini ya teman-teman. Rentang pH-nya 4,4 ke atas gitu. Terus lebih dipersempit lagi, pas dikasih mm dia berubah menjadi jingga. Berubah menjadi jingga. Berarti kalau jingga kan warna tengah. Warna tengah berarti trayek pH-nya itu 4,2 sampai 6,3. Gitu ya. Berarti kamu gambar di sini 4,2, misal kita anggap 4,2 di sinilah. Sampai 6,3. 6,3 misal di sinilah ya. Oke, berarti kita gambar nih garis atau daerah yang kedua. Nih. Daerah ini, daerah ini ya. Nih, berarti nih udah lebih dipersempit lagi pH-nya. Yang tadi awalnya 4,4 daerahnya kan luas nih sampai sini. Udah dipersempit lagi, ternyata sampai sini aja. Gitu. Terus yang indikator setelah ini, indikator PP menjadi tidak berwarna. Ternyata larutannya pas dikasih PP nggak berwarna. Berarti nih PP kan, PP tidak berwarna berarti warna bawah. Kalau warna bawah berarti berapa pH-nya? 8,3 ke bawah. Oke, kita gambar misal 8,3 di sini, berarti 8,3 ke bawah. Oke, berarti daerahnya ini ya. Oke, berarti daerah yang ini tadi kan masih masuk. Oke, terus yang terakhir BTB berubah menjadi kuning. Oke, pas dikasih BTB atau Bromtimol biru, ternyata berubah menjadi kuning. Oke, warna kuning warna apa? Warna bawah. Kalau warna bawah berarti pH-nya 6,0 ke bawah. Oke, sekarang kita gambar 6,0 ke bawah. Nah, misal 6,0 di sini tengah-tengah. Oke, berarti ini ya. Nah, kalau udah keempat indikator ini digunakan, sekarang kita bisa lihat kemungkinan pH-nya itu di mana, pH-nya berapa gitu. Cara melihatnya, kalian lihat daerah yang dilewati 4 garis, karena kita pakai indikator 4 indikatornya, berarti lihat daerah yang dilewati 4 garis. Misal daerah ini ya, antara 4,2 sampai 4,4. Apakah dilewati 3 garis? 4 garis? Enggak. Dia hanya dilewati 3 garis. Nih 4,2 sampai 4,4 hanya dilewati 3 garis. 1, 2, 3. Berarti bukan. Apakah daerah 8,3 sampai 14? Enggak, cuma dilewati 1. Apakah 6,3 sampai 8,3? Enggak, cuma dilewati 2 garis. Berarti yang dilewati 2 garis, 4 garis yang mana? Yang ini nih teman-teman. Nih 1, 2, 3, 4. Berarti antara 4,4 sampai 6,0. Nih, aku kasih arsiran. Ini kan dilewatin 4 garis ya. Kalau 6,0 sampai 6,3 Mbak, apakah dilewati 4 garis? Enggak, cuma 3 aja. 1, 2, 3. Tuh, jadi kita pakai daerah yang dilewati ke 4-4-nya.
Berarti jawaban dari pertanyaan di atas adalah berapakah pH larutan tersebut? Berarti 4,4 sampai 6,0. Nah, antara ini Mas pH-nya. Kan lebih dipersempit lagi ya kemungkinannya. Kalau yang tadi kan misal yang pakai yang pertama MO warna kuning, berarti kan 4,4 ke atas, 4,4 ke atas itu kan banyak sekali ya ininya kemungkinannya. Jadi kalau ini kan lebih dipersempit lagi, berarti pH-nya antara 4,4 sampai 6,0. Dan bersifat apa? Bersifat asam. Kalau antara ini ya, berarti bersifat asam. Gitu. Oke teman-teman, sampai sini dulu penjelasan tentang indikator asam basa. Aku nggak mau capek-capek ingetin ke kalian untuk kalau misal kalian mau tanya-tanya tentang materi-materi yang lain atau mau materi yang akan dibahas di video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video.